Usaha makanan cuma di kampung nyampe tembus puluhan juta per bulan, padahal sering banget diremehin. Daripada penasaran, langsung saja tonton videonya dari awal sampai akhir ya guys. Pertama, ini beras menir ditimbang sekitar 6,4 kilo sekali proses agar hasilnya stabil dan komposisinya pas. Digunakan beras menir karena teksturnya perah, jadi ketika dimasak lebih mudah kering dan tidak lengket. Beras dibususi pakai air mengalir sampai benar-benar bening. Usahanya dimulai sekitar 1 tahun lalu. Pilihan terjun ke usaha karak ini karena melihat peluang dari tradisi keluarga dan resep turun-temurun yang masih terjaga, terbukti tetap eksis dicari banyak orang sampai sekarang. Setelah bersih, beras dikekel 5-10 menit untuk membuka pori-pori dan waktu ditanak jadi lebih cepat. Kemudian masukkan beras ke campuran air sama larutan garam. Diaduk-aduk pakai sutil kayu agar rasanya merata. Awalnya dengan modal kecil hanya cukup untuk membeli beras sebagai bahan utama. Pemasarannya hanya dititipkan ke warung sekitar dan mengandalkan orang yang bersedia membawa barang. Pernah juga diremehkan. Ada yang bilang usaha ini tidak bisa diandalkan, tapi justru dari situ bikin semangat untuk bertahan semakin kuat. Adonan beras berbumbu dikukus lagi 15 menit menggunakan panci besar sampai tingkat kematangannya mirip nasi. Kalau udah matang, dipindahkan ke cetakan kayu tradisional turun-temurun dari simbah. Dipadatkan manual menggunakan alu sama batok kelapa biar tidak mudah hancur saat dijemur. Dulu itu modal sangat kecil sekitar 500.000. Produksi pertama seminggu 30 kilo itu pun gak laku. Semua hanya dikerjakan berdua sama istri. Tapi sekarang udah punya beberapa karyawan yang membantu. Alhamdulillah udah bisa memperluas area kerja, memperbaiki ekonomi, dan membahagiakan keluarga. Wah, Masya Allah ya guys. Kalau udah padat, dipotong menjadi 7 bagian. Lalu masuk ke mesin pemotong khusus yang dibeli kisaran 21 juta. Hasilnya seragam, jadi lembaran pas, tidak terlalu tebal tapi juga nggak tipis. Kunci usaha bertahan pastinya menjaga kualitas rasa, jujur dalam setiap proses, serta konsisten berdoa dan berbagi rezeki agar usaha diberi kelancaran. Kalau ada yang meniru tidak masalah, justru dianggap sebagai tanda bahwa produk ini disukai banyak orang. Lembaran tadi ditata di atas anjang lalu dijemur sekitar 3 jam sampai agak kering. Setelah agak kering, lembaran ditekan lagi atau ditetek supaya rata. Lalu dijemur kedua sampai benar-benar kering biar hasilnya renyah. Walaupun hanya makanan sederhana, menurut pelanggan rasanya renyah, gurih, dan pas di lidah. Selain itu juga awet, bisa dikirim ke banyak kota. Itulah yang membuat orang